Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Mahfud, asli dari Lamongan. Tempat tanggal lahir saya 24 Maret 1985. Saat ini saya sedang kuliah di salah satu akademi swasta di Cikarang, yakni di IKMI Risina, di Jalan Yosudarso nomor 14 samping SGC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan, di mana ini merupakan tugas dari kampus sebagai syarat untuk di ACC-nya judul buat uji kompetensi nanti. Saya lahirnya di Lamongan, ya merupakan salah satu kota kecil tapi mempunyai daya tarik tersendiri, di mana di sana ada tempat wisata namanya Wisata Bahari Lamongan, yang tempatnya sangat bagus, pantai, ada permainan-permainan juga. Saya lulusan SMU dan sekarang saat ini saya bekerja sambil kuliah. Saya kuliah di IKMI Risina, yang mana IKMI itu merupakan kampus yang sedang merintis untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Hobi saya bermain sepak bola, futsal, berenang. Saat ini saya sedang aktif futsal, salah satu olahraga yang sangat menyenangkan. Sebelum saya memulai membahas masalah kewirausahaan, ada baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan ihsan, nikmat sehat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengantarkan kita dari zaman-zaman jahiliyah ke zaman-zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Untuk itu saya langsung aja memulai membahas masalah kewirausahaan. Saya mengambil tema yakni menyikapi globalisasi dan meningkatkan budaya kewirausahaan. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-21 yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi masyarakat internasional, padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak beberapa abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu, para pedagang dari Cina, India, mulai menelusuri negeri lain, baik melalui jalur darat maupun melalui jalur laut untuk berdagang. Fase selanjutnya dimulai dengan dominasi perdagangan kaum muslimin di Asia dan Afrika, kemudian dilanjutkan dengan adanya
eksplorasi dunia secara besar-besaran. Hal ini didukung pula dengan terjadinya industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa di dunia. Negara-negara di dunia ini mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Hasilnya batas-batas negara menjadi kabur. Pada dasarnya, globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara produk bumi yang melampaui batas-batas konvensional seperti bangsa dan negara. Globalisasi yang mempengaruhi kehidupan antar bangsa dan negara di dunia bukan hanya tantangan, tetapi juga sekaligus merupakan peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin ekstensif yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi antar bangsa menjadi samar, dan hubungan antar bangsa menjadi begitu transparan. Globalisasi memiliki implementasi yang luas terhadap penghidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari proyek kebangsaan, globalisasi menimbulkan kesadaran bahwa kita merupakan warga dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya. Namun di sisi lain, makin tumbuh pula dorongan untuk tumbuh lebih melestarikan dan memperkuat jati diri bangsa. Di era globalisasi, bangsa-bangsa bersatu secara mengglobal. Tetapi bersamaan dengan itu muncul pula rasa kebangsaan yang berlebih-lebihan atau chauvinisme dari masing-masing bangsa ini. Hal inilah yang menyebabkan globalisasi merupakan era teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Kekuasaan negara-negara maju ini sudah melampaui batas-batas konvensional yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Contohnya, kekuasaan negara yang mencakup seluruh wilayah yang tidak hanya berupa tanah, tetapi juga laut sekelilingnya dan juga angkasa. Karena kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah menjadi lebih rumit dibandingkan masa lampau. Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengeboran minyak lepas pantai, mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan wilayah yang lebih luas. Akibatnya, globalisasi berpengaruh terhadap ekonomi, antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya persatuan perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membawa peluang besar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Secara nyata, perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditandai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus bisa bersaing dengan negara-negara lain agar kita tidak tersingkirkan oleh ketatnya persaingan dalam era globalisasi ini. Globalisasi merupakan kata yang sangat populer diperbincangkan di masa ini. Apa sebenarnya globalisasi itu? Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Maka akan berusaha
saya akan berusaha mendiskusikan bagaimana kita selaku UMKM dapat meningkatkan budaya kewirausahaan dalam rangka menyikapi era globalisasi. Adapun globalisasi mempunyai pro dan kontra, yakni apakah globalisasi perlu ditolak? Tidak perlu lagi, karena memang sudah diprogramkan secara matang oleh penggagas, disetujui dan ditandatangani secara sepihak atau berjamaah oleh yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan di pertemuan-pertemuan di tingkat internasional seperti WTO dan regional seperti ASEAN. Oleh karena itu, globalisasi tidak perlu ditolak, tapi disikapi dengan persiapan yang matang. Globalisasi ibarat ujian bagi bisnis lokal seluruh negara di dunia. Globalisasi boleh aja, asal yang menggembor-gemborkan globalisasi jangan memproteksi pasarnya sendiri untuk dimasuki negara berkembang. Hambatan tarif sekarang sudah digantikan dengan hambatan non-tarif yang menyaratkan persyaratan teknis yang jelimet, yang belum mampu dipenuhi mayoritas usaha mikro, kecil, menengah atau UKM di Indonesia. Di Indonesia terus terang belum siap untuk pasar bebas seperti ASEAN misalnya. Apalagi ada istilah ASEAN plus 3, Jepang, Korea, dan Cina. Waktu sebetulnya sejak 2003, walau sebetulnya sejak 2003 AFTA sudah digulirkan perlahan namun pasti. Sudah saatnya ahli-ahli ekonomi Indonesia mengkaji dampak pasar bebas, terutama dampaknya terhadap para UMKM. Mayoritas UMKM kita memiliki daya saing yang lemah. Mungkin ada benarnya hasil riset yang dilaporkan World Economic Forum yang dibuat ekonom-ekonom ternama di dunia bahwa indeks daya saing Indonesia ya tahun 2000 berada di peringkat 46, jatuh sampai ke peringkat 74 untuk tahun 2005. Apa yang harus disegerakan kalau kita belum bercermin diri, menimbang-nimbang untung rugi globalisasi dan mengkaji sejauh mana kesiapan kita. Akan jauh lebih parah kalau yang menandatangani semua persetujuan internasional di ASEAN dan menyetujuinya di parlemen tidak mengkonsultasikan terlebih dahulu ke bawah. Kalau ditanya tentang bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, jawabannya adalah tingkatan daya saing UMKM di Indonesia yang rezekinya agak mendingan, ya belilah produk-produk UMKM tersebut. Kapan lagi mereka menjadi raja di negeri sendiri? Negara-negara seperti India, Jepang, dan Korea misalnya sangat mendukung pengusaha mereka dengan membeli produk dalam negeri. Hampir tidak ada ditemukan mobil merek Jepang di Seoul. Sebaliknya, di Tokyo hampir tidak ditemui merek mobil dari negara-negara lain seperti Jepang. Parahnya lagi, UMKM kita sekarang serba salah. Pengen menambah kapasitas produksi, kredit bunga pinjaman tidak fleksibel. Sedangkan tanpa peningkatan produksi, harga produk nggak bisa bersaing. Mengadu ke siapa lagi? Padahal bisnisnya berpeluang sekali. Dan pada akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh investor asing yang sekarang gencar mencari UMKM yang potensial untuk diajak join venture. Forum seperti ini merupakan alternatif paling efektif untuk menghindari tingkat bunga yang tidak fleksibel tadi. Alhasil UMKM yang kerja, investor, kecipratan sebetulnya sah-sah saja. Akan tetapi, apa tidak lebih bagus kalau separuh keuntungan UKM potensial tidak diboyong keluar. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya menghimbau segenap aktor, terutama yang berlaku, untuk kembali benar-benar fokus
dalam program peningkatan daya saing usaha kecil menengah Indonesia. Bagi para UMKM Indonesia terus maju, tingkatkan etos kerja, timba ilmu sebanyak-banyaknya guna meningkatkan daya saing produk masing-masing dan bersiap untuk pasar yang sepertinya hanya akan berpihak kepada UMKM yang berdaya saing internasional. Globalisasi hadir dalam rentangan waktu yang cukup panjang, bercirikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan kecerdasan dan pendidikan rakyat, berikut kesejahteraan kewarganegaraan dan sosial ekonominya. Dewasa ini, makna globalisasi dipersepsikan sebagai bentuk lanjutan dari perkembangan pengetahuan yang ada di dunia, yaitu ketika awal lahirnya masa pencerahan yang mengubah mainstream pemikiran yang bercirikan nilai keyakinan menuju pemaksimalan akal sebagai instrumen. Kemudian berlanjut pada penggunaan istilah modernitas sebagai jilid kedua dengan menjadikan masyarakat industrial yang lepas dari batasan norma-norma yang ada sebelumnya. Bagaimana globalisasi ini mungkin? Menurut Giddens, istilah globalisasi memiliki sejarah yang menarik. Sekitar belasan tahun yang lalu, kita itu hampir tak pernah digunakan dalam dunia akademis makmur. Dari awalnya tak dikenal, kata itu sekarang muncul di mana-mana. Pidato politik tak lengkap atau memuat bisnis tak dapat diterima jika tak menyebut kata itu. Kata yang menjadi akrab di telinga mendorong perdebatan intern di lingkungan akademik dan dalam literatur demokrasi sosial. Sehingga kita cukup jamak mendengar bahwa dalam tahun-tahun terakhir globalisasi telah menjadi pusat dari sebagian besar diskusi sosial masyarakat secara umum, baik yang berkaitan dengan pola hidup, politik, hingga dinamika perdebatan sosial ekonomi, di mana manusia selalu berada di dalamnya. Perentangan antara ruang dan waktu telah menyebabkan manusia menjadi teratomisasi dan teralienasi dari dunia kehidupannya. Apalagi ditambah dengan revolusi informasi yang terus mengubah masyarakat dunia menjadi global village. Kata Thomas Friedman, anybody is connected but no one in control. Begitu dengan sang futuris Alvin Toffler menyebut revolusi tersebut dengan gelombang ketiga, yang juga menjadi judul bukunya yang terkenal, The Third Wave. Dalam perkembangannya, globalisasi tidak lepas dari para pengkritiknya, seperti dikemukakan oleh wartawan John Lyot bahwa banyak kelompok dalam gerakan itu percaya bahwa globalisasi pada intinya adalah kapitalisme barat, yakni Amerika, sebagai kekuatan yang menindas dan memiskinkan. Mereka menuduhkan hal-hal spesifik berikut terhadap globalisasi yang didorong pasar. Ketika melihat kasus Jepang, Cina, dan Korea Selatan, globalisasi seakan menemukan momennya. Akan tetapi ketika melihat kasus-kasus di negara-negara miskin dan negara-negara dunia ketiga lainnya di Afrika, justru globalisasi seakan menjadi proses pemiskinan dan menjadi mesin uang bagi negara-negara kapitalis. Dampak krisis moneter terhadap usaha mikro, kecil menengah atau UMKM, yakni krisis ekonomi yang berkepanjangan, membawa permasalahan besar bagi kehidupan bangsa Indonesia dengan berbagai dampak negatifnya, termasuk kehidupan dunia usaha nasional, baik usaha besar maupun pengusaha menengah, kecil, serta koperasi yang saat ini sedang terpuruk akibat krisis ekonomi. Kondisi sulit yang kita alami saat ini merupakan akibat dari akumulasi kebijaksanaan dari pelaksanaan program yang salah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Kalau kita simak,
perjalanan Orde Baru selama 32 tahun membangun, boleh dibilang hasilnya belum mengakar di masyarakat, sehingga sangat rentan sekali terhadap terpaan badai seperti yang kita alami saat ini. Praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha besar dan birokrat dengan cara KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mengarah kepada pemisahan aset ekonomi produktif pada sekelompok tertentu, ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Konsep pertumbuhan ekonomi yang dikejar selama itu lebih berorientasi kepada praktek-praktek monopoli, oligopoli, monopsoni, dan oligopsoni. Ternyata tidak menghasilkan penetasan ke bawah. Justru yang terjadi adalah kesenjangan semakin lebar baik antar wilayah, sektor, pelaku ekonomi, dan masyarakat. Namun yang lebih ironis, para konglomerat yang kurang lebih jumlahnya 30 orang yang pada waktu itu banyak menerima fasilitas dari pemerintah, yang saat ini tidak sanggup lagi bertahan dengan hutang luar negeri yang hampir sebesar 60 miliar US dollar. Berikut adalah dampak krisis ekonomi di Indonesia yang dapat kita amati. Banyak pelaku ekonomi, baik usaha besar, menengah, kecil, dan koperasi yang menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya sehingga menimbulkan PHK besar-besaran. Sebagian besar bank tidak dapat melakukan fungsinya. Tingkat inflasi yang relatif cukup tinggi, terpuruknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika, jumlah penduduk miskin terus meningkat dan saat ini hampir mencapai angka 80 juta orang atau hampir 40% dari jumlah penduduk. Tingkat pengangguran saat ini diperkirakan di atas 17 juta orang, belum lagi angkatan kerja pendidik yang tiap tahun diperkirakan berjumlah 2,5 juta orang. Sebaliknya yang menarik dan perlu kita cermati, kondisi pengusaha kecil yang relatif masih tegar dalam situasi krisis ini. Hasil studi Departemen Koperasi dan PKM menunjukkan bahwa 4% saja pengusaha kecil menghentikan usahanya, hanya 4%. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari 27 provinsi di Indonesia, 64% pengusaha kecil masih bertahan, 31% mengurangi usahanya, dan bahkan 0,9% relatif masih mempunyai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang cukup untuk berperan serta dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Peran penting kelompok dan komunitas pengusaha kecil, menengah, dan koperasi adalah sebagai wahana utama dalam penerapan tenaga kerja. Ikut secara aktif menggerakkan roda perekonomian nasional dan memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari data Badan Pusat Statistik tahun 96 yang menunjukkan bahwa dalam perekonomian makro, peranan pengusaha menengah dan kecil sebagai berikut. Kontribusi terhadap PDB 38,90%, kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 80%, kontribusi terhadap ekspor nasional baru mencapai 5,66%, dan nilai output mencapai 387,8 triliun. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa posisi peranan dan fungsi pengusaha kecil akan menjadi sangat strategis. Dengan berbagai keunggulan dan kelemahannya, pengusaha kecil masih dapat memberikan sumbangan yang sangat bermakna sebagai katup pengaman dalam membantu pemulihan ekonomi nasional. Untuk memulihkan atau mengembalikan kegiatan perekonomian, pemerintah bersama dunia usaha nasional telah bertekad untuk segera membangun kembali perekonomian dengan paradigma baru ke arah pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui memfasilitasi berbagai komunitas yang hidup dan berakar di masyarakat serta dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun ekonomi rakyat yang ingin dituju adalah pembangunan ekonomi yang partisipatif, penyebaran atau perluasan kepemilikan aset ekonomi produktif ke tangan rakyat atau dipunyai sebagian besar rakyat.
Terwujudnya kesetaraan dan transparansi menyebarnya kesempatan berusaha pada pelaku ekonomi usaha kecil, menengah, dan koperasi, serta adanya kemandirian yang tinggi. Melibatkan berbagai komunitas atau kelompok usaha kecil, menengah, dan koperasi untuk mengatur dirinya sendiri. Dalam mewujudkan ekonomi rakyat, kedudukan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi yang tersebar tetap berkelompok-kelompok di seluruh pelosok Nusantara merupakan kekuatan atau basis ekonomi rakyat. Peran pendidikan dalam menyikapi globalisasi dan meningkatkan budaya kewirausahaan, yakni tahun 2002, negara-negara kawasan Asia Tenggara akan memasuki era perdagangan bebas yang lalu akan diperluas lagi untuk kawasan Asia Pasifik pada 2010. Dan melalui mekanisme WTO, dunia akan disatukan pada 2020. Sejak 10 tahun yang lalu, kita sudah membahas isu globalisasi ini dan segala konsekuensinya bagi tata kehidupan rakyat Indonesia. Kita khawatir dan cemas, sayangnya pemerintah yang secara formal menyetujui keterlibatan Indonesia memasuki era perdagangan bebas ternyata tidak melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak globalisasi. Akibatnya, dunia usaha kini sibuk membangun aliansi dengan kekuatan internasional untuk mengamankan diri sendiri, sementara masyarakat, khususnya kaum pekerja dan petani, dibiarkan bergerak sendiri menghadapi era perdagangan bebas. Perdagangan bebas sebetulnya bukan semata-mata soal pergerakan komoditi yang secara bebas bisa diperdagangkan dimanapun. Ke dalam istilah tersebut juga menyangkut kebebasan bagi pemodal asing untuk melakukan usaha di Indonesia. Sisi lain dari perdagangan bebas adalah dihilangkannya pembatasan-pembatasan terhadap tenaga kerja. Dalam konteks inilah, maka kaum pekerja dan calon pekerja Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat. Pertama, kualitas pekerja kita masih di bawah pekerja negara-negara tangga. Dalam kondisi seperti itu, maka kita dipastikan akan kalah bersaing dengan mereka yang sengaja didatangkan oleh perusahaan asing. Yang kedua, sistem hukum kita belum memberi perlindungan yang pasti kepada kaum pekerja, sehingga nasib pekerja akan dengan mudah dipermainkan oleh pengusaha. Ketiga, solidaritas di kalangan pekerja masih rendah, sehingga memudahkan perusahaan untuk menekan kepentingan pekerja. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dunia pendidikan harus menyiapkan alumnus yang berdaya saing dan memiliki budaya wirausaha. Makanya kewirausahaan sangat penting sebagai bekal dari para alumnus yang mana untuk menghadapi persaingan di era perdagangan yang semakin lama semakin meningkat. Untuk itu pendidikan sangat penting. Pendidikan kewirausahaan sangat penting untuk diajarkan. Berdasarkan fenomena tersebut, pendidikan harus menyiapkan alumnus yang berdaya saing dan memiliki budaya wirausaha. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship, dapat diartikan sebagai the backbone of economy, yang adalah saraf pusat ekonomi atau pengendali perekonomian suatu bangsa. Secara epistemologi, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Thomas Zimnafer, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi sehari-hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, keinovasian, dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan
memelihara usaha yang baru. Menurut Marzuki Usman, pengertian wirausahawan dalam konteks manajemen adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya seperti finansial, bahan mentah, dan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk yang bernilai. Bisnis baru, proses produksi, ataupun pengembangan organisasi. Wirausahawan adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi kombinasi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha. Sedangkan menurut Sri Edi Suarsono, dalam konteks bisnis, wirausaha adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, pemenanggung resiko, yang memiliki visi ke depan, dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Sedangkan perkembangan pendidikan kewirausahaan itu sendiri di bangsa kita, dahulu ada pendapat yang menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir, bahwa entrepreneurship are born in not made, sehingga kewirausahaan dipandang bukan hal yang penting untuk dipelajari dan diajarkan. Namun dalam perkembangannya, bahwa kewirausahaan ternyata bukan hanya bakat bawaan sejak lahir atau bersifat praktek lapangan saja. Kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang perlu dipelajari. Kemampuan seseorang dalam berwirausaha dapat dimatangkan melalui proses pendidikan. Jadi, kewirausahaan bukan merupakan bakat bawaan sejak lahir, tapi itu sudah melalui sebuah proses. Seseorang yang menjadi wirausahawan adalah mereka yang mengenal potensi dirinya dan belajar mengembangkan potensinya untuk menangkap peluang serta mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam perkembangannya, sejak awal abad 20, kewirausahaan sudah diperkenalkan di beberapa negara seperti Belanda dengan istilah Ondernemer dan Jerman yang dengan istilah Unternehmer. Di negara-negara tersebut, kewirausahaan memiliki tugas yang sangat banyak, antara lain tugas dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisasi, dan komersial, penyediaan modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, pemasangan iklan, dan sebagainya. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Sejak tahun 70-an, banyak universitas atau perguruan tinggi yang mengajarkan entrepreneurship atau small business management. Tahun 80-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan, yang saat itu di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Menurut Suryana, sejalan dengan tuntutan perubahan yang cepat, paradigma pertumbuhan yang wajar, dan perubahan ke arah globalisasi yang menuntut adanya keunggulan, pemerataan, dan persaingan, maka dewasa ini terjadi perubahan paradigma pendidikan. Pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen, yang menurut Suharto Prawirokusumo adalah dikarenakan oleh kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi venture startup dan venture growth. Hal ini jelas tidak masuk dalam framework general. Manajemen course yang memisahkan antara manajemen dengan
business ownership. Kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha, dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Seperti halnya ilmu manajemen yang pada awalnya berkembang pada lapangan industri, kemudian berkembang dan diterapkan di berbagai negara lainnya. Maka disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya mengalami evolusi yang besar, yaitu berkembang bukan pada dunia usaha semata, tetapi juga pada berbagai bidang seperti bidang industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan institusi lainnya. Dengan memiliki jiwa atau corak kewirausahaan, maka birokrasi dan institusi akan memiliki motivasi, optimisme, dan berlomba-lomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih efisien, efektif, inovatif, yang fleksibel dan adaptif. Azas-azas dalam pengajaran kewirausahaan, ada beberapa azas dan prinsip yang seyogyanya kita pegang teguh dalam mengelola pengajaran kewirausahaan. Di antaranya adalah 1. Pengakuan dan pelaksanaan azas humanistik, yang mana kita harus mengakui dan melaksanakan prinsip bahwa setiap manusia memiliki potensi yang bersifat menyeluruh, baik jasmani maupun rohani. Setiap manusia memiliki kebutuhan seperti menurut pendapat Roger, yaitu kebutuhan fisik, mengemukakan pendapat, dihargai, mendapatkan kejelasan, berbicara, dan sebagainya. Suasana belajar yang manusiawi akan mampu melibatkan semua aspek taksonomi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik manusia. Suasana manusiawi yang dimaksud adalah suasana kekeluargaan, hangat, terbuka, objektif, jujur, dan bebas dari segala bentuk penguasaan apapun juga. Metode pembelajaran yang bersifat siswa sentris haruslah berdasarkan atas ketuntasan belajar dari setiap murid. Guru atau dosen wajib bersikap value-based atau memiliki pegangan atau aturan, dan wajib memiliki target dari setiap materi yang diajarkan. Tanpa acuan ini, maka proses pembelajaran akan menjadi tidak terarah dan tujuan pembelajaran akan tidak tercapai. Dalam pengajaran kewirausahaan dibutuhkan kemampuan guru dalam membangkitkan daya kreativitas dan inovasi yang dimiliki siswa. Penampilan sikap, kepribadian atau penguasaan guru akan proses pembelajaran akan sangat menentukan ketertiban dan keterlibatan dan ketertarikan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sebagai tahap dari pengenalan nilai-nilai kreativitas dari dalam diri siswa. Metode pembelajaran hendaknya disiapkan dalam bentuk yang dapat dipahami, dihayati, dan diserap oleh siswa. Guru hendaknya mampu mengubah konsep materi ke dalam bahasa yang mudah dimengerti atau dalam bentuk penerapan pada gejala kehidupan realnya, sehingga diharapkan materi sajian teoretik keilmuan dapat diubah menjadi stimulus yang merangsang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari para peserta. Selain hal-hal tersebut, dosen atau guru harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penanaman sikap, yakni penanaman sikap dilakukan melalui pembiasaan dan pemberanian melakukan sesuatu. Kadang-kadang harus melalui tekanan, keterpaksaan dalam arti positif, antara lain dengan cara pemberian batas waktu atau deadline. Pembukaan wawasan dilakukan seperti ceramah diskusi, mengundang entrepreneur yang berhasil,
mengundang wirausahaan yang berada di sekitar agar menceritakan keberhasilan dari kegagalan yang pernah mereka alami atau mengunjungi perusahaan-perusahaan, pengamatan langsung melalui pemegangan atau studi banding. Selanjutnya, pembekalan teknis bertujuan memberi bekal teknis yang bermanfaat bagi perjalanan hidup mahasiswa, bukan ilmu yang muluk-muluk. Terus, pembekalan pengalaman awal, yakni bertujuan mendorong manusia berani melangkah, merasakan kenikmatan, keberhasilan, dan belajar dari pahitnya kegagalan. Para mahasiswa hendaknya menyadari bahwa tujuan pemberian pembelajaran kewirausahaan adalah untuk membuka wawasan kewirausahaan, menanamkan sikap kewirausahaan, memberikan bakat pengetahuan praktis, memberikan pengalaman awal berusaha, memberikan bekal kemampuan kecerdasan, dasar emosional yang merupakan keterpaduan sinergistik antara kemampuan intelektual, teknikal, dan kualitas pribadi atau kemampuan personal dan sosial. Mempersiapkan para alumnus yang memiliki jiwa dan semangat wirausaha dan mampu tampil berprestasi dimanapun bekerja dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan di masyarakat. Mempersiapkan alumnus untuk mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri atau masyarakat sekitarnya. Adapun metode-metode atau cara yang dapat dilakukan adalah pengintegrasian nilai-nilai entrepreneurship. Integrasi atau pengintegrasian adalah usaha sadar dan terencana atau terprogram dari guru dengan tujuan memadukan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam semua mata diktat dalam proses pembelajaran sehingga terjadi interialisasi dan personalisasi atau mempribadi dari nilai-nilai kewirausahaan untuk diketahui, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan secara tetap atau konsisten. Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan sejalan dengan konsep kurikulum 2004 yang menekankan pada kemampuan melakukan kompetensi berbagai tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya berupa penguasaan seperangkat kompetensi tertentu sebagai gabungan pengetahuan, keterampilan, nilai sikap, dan minat sebagai hasil belajar yang refleksinya adalah berupa kebiasaan berpikir dan bertindak ekonomis ketika menghadapi suatu masalah. Pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan hendaknya memperhatikan potensi lokal daerah masing-masing sesuai dengan lokasi atau tempat tinggal. Pertimbangan lain adalah heterogenitas latar belakang mahasiswa seperti kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan usia tingkat perkembangan mahasiswa yang pada gilirannya mahasiswa akan memiliki jiwa berwirausaha dan memiliki kesadaran tinggi untuk mengaktualisasikan potensinya secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat. Pengintegrasian mata diktat kewirausahaan hendaknya menekankan pembentukan jiwa wirausaha yang terkandung dalam materi ajar yang sedang dibahas, sehingga guru tidak perlu mencari bahan khusus guna pembentukan jiwa wirausaha dalam mata diktat yang akan diajarkan. Dalam pembelajaran kewirausahaan, peranan guru atau dosen sangat penting dan menentukan. Secara metodologis sulit untuk dijelaskan, namun kreativitas guru merupakan model terbaik bagi siswa. Mengajak siswa mempraktekkan nilai-nilai kewirausahaan merupakan contoh konkret guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun model pembelajaran terintegrasi, yakni pembelajaran merupakan serangkaian pengalaman belajar yang berwujud aktivitas-aktivitas belajar dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas, bahkan di luar sekolah sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran serta kemampuan siswa yang melakukan kegiatan.
Selain itu, pengalaman belajar harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Bentuk pengalaman pelajaran dapat berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan keahlian. Alokasi waktu mata kuliah yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kewirausahaan seyogyanya memperhatikan kriteria dalam penentuan alokasi waktu, antara lain banyaknya materi, cakupan materi, kedalaman dari materi tersebut, kompleksitas materi, frekuensi penggunaan materi, dan urgensi materi. Pembelajaran nilai-nilai kewirausahaan dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah tertentu menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar adalah materi ajar yang berasal dari berbagai sumber dalam mata diklat tertentu tersebut yang memenuhi kriteria edukatif dan tetap menekankan pada kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, serta tetap mengacu pada ketuntasan belajar dari mahasiswa itu sendiri. Kegiatan inti untuk menarik perhatian siswa sehingga termotivasi aktif dan kreatif, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nilai-nilai kewirausahaan yang diintegrasikan pada mata kuliah tertentu dikaitkan dengan apa yang telah dipahami dan dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memberikan kebebasan dan bimbingan kepada siswa dalam memahami materi nilai-nilai kewirausahaan yang sedang dibahas, mengupayakan penciptaan kegiatan yang memungkinkan siswa bekerjasama, kolaborasi dalam memahami nilai-nilai moralitas yang sedang dibahas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencobakan atau menerapkan materi yang telah dipelajari, menggunakan berbagai media pembelajaran guna memfasilitasi siswa dalam mempertajam dan memahami nilai-nilai kewirausahaan yang sedang dipelajari, memelihara kedisiplinan dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Pembelajaran diarahkan untuk membiasakan siswa melakukan observasi cermat terhadap realitas kehidupan sekitar. Guru atau dosen selalu menjadi teladan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan yang seharusnya dilakukan. Dalam membekali siswa agar mampu beradaptasi di masyarakat melalui menghadapi berbagai perubahan seperti tersirat pada penjelasan di atas, diperlukan strategi pembelajaran yang menunjang, antara lain sebagai berikut: penanaman sikap dan perilaku wirausahawan dilakukan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Kegiatan tatap muka dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi awal, diskusi, penugasan, dan pendampingan. Pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan adalah pada mengelola usaha kecil, diupayakan terkait kegiatan kemahasiswaan. Guru pembimbing harus menggunakan berbagai metode pembelajaran yang variatif, tutorial, penugasan, dan pengalaman langsung. Adapun metode-metode pembelajarannya adalah biasanya yang digunakan metodenya adalah ceramah, digunakan dalam penyampaian materi, konsep, pengalaman atau informasi lain yang berkaitan dengan penanaman sikap, wawasan, dan pemberian bekal pengetahuan. Metode bermain peran atau simulasi digunakan dalam memberikan pengalaman untuk menerapkan konsep kewirausahaan, termasuk memberikan masukan mengenai pengamatan sikap dan perilaku kinerja siswa dalam kondisi dan situasi seperti sesungguhnya. Metode diskusi yakni digunakan dalam upaya secara bersama-sama membantu siswa membantu suatu konsep belajar, menggalang kerjasama dan saling menghargai serta bertukar gagasan atau pengalaman. Metode penugasan yakni digunakan dalam upaya memberikan pengetahuan awal, menumpuk rasa percaya diri,
menggali alternatif pemecahan suatu masalah. Metode pemecahan masalah atau studi kasus digunakan untuk menghadapi kasus yang sifatnya lebih spesifik dengan cara membandingkan masalah yang dihadapi dengan karakteristik wirausaha yang harus dimiliki sebagai solusi. Metode observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati secara langsung kepada objek guna mendapatkan kebenaran informasi teoritis praktis. Metode presentasi digunakan dalam melatih kemampuan mengungkap ide, gagasan, dan mengekspresikan diri melalui wacana, bicara, sketsa, bagan, dan lain-lain. Pengorganisasian kelompok belajar. Pengorganisasian kelompok belajar disesuaikan dengan tujuan dan metode yang akan dilakukan pada setiap tatap muka, sehingga tidak terpaku pada kelompok belajar, teori atau praktek. Pada saat mendengarkan paparan atau ceramah guru, kelompok belajar dapat dibentuk menjadi kelompok besar, yaitu gabungan dari beberapa kelas dan siswa pada semua tingkatan. Sedangkan untuk menggalang kerjasama atau tugas penulisan laporan, siswa dikelompokkan dalam jumlah yang lebih kecil. Keanggotaan kelompok kecil sebaiknya ditukar secara berkala agar siswa memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan saling mengenal secara lebih dalam mengenai potensi sesama rekannya. Demikian pula ketua kelompok diatur secara bergantian agar setiap siswa memperoleh kesempatan untuk memimpin. Dari semua kegiatan di atas dapat ditarik kesimpulan, ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Para mahasiswa hendaknya menyadari bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk membuka wawasan kewirausahaan, menanamkan sikap kewirausahaan, memberikan bekal pengetahuan praktis, memberikan pengalaman awal berusaha, memberikan bekal kemampuan kecerdasan emosional yang merupakan keterpaduan sinergistik antara kemampuan intelektual, teknikal, dan kualitas pribadi atau kemampuan personal dan sosial. Mempersiapkan para alumnus yang memiliki jiwa dan semangat wirausaha dan mampu berprestasi dimanapun bekerja dan mampu beradaptasi mengenai perubahan di masyarakat. Mempersiapkan alumnus untuk mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Mungkin sekian pembahasan tentang materi kewirausahaan dari saya. Semoga sedikit ulasan yang singkat dari saya tadi bisa membantu untuk para generasi muda sekarang untuk bersaing dalam memasuki era globalisasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.